Selamat sore saudara kasih Tuhan, kita ketemu lagi di Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, saya ada di aula tempat kita biasa beribadah. Saya nggak kemana-mana nih hari ini. Dan hari ini ada satu latihan untuk pelayanan ibadah esok hari Minggu ya. Ini hari Sabtu saya merekamnya. Dan seru ya, tadi musiknya Anda lihat dimainkan oleh adik-adik kita ini ya. Padahal nih mereka ini pemusik GKI Gading Indah yang sebetulnya generasinya sudah agak bukan yang paling muda sekarang ya. Tapi mereka lagi berkumpul dan bersama-sama melayani. Musiknya seru, modern, ya asik, nggak terkesan kuno, jadul. Padahal lagu-lagu yang dimainkan ya lagu-lagu himnal yang standar biasa kita nyanyikan di ibadah-ibadah gereja kita. Ya. Dan saya pikir itu hal yang wajar. Yang namanya musik selalu harus diinterpretasikan ulang, nggak bisa hanya terkungkung pada satu pola atau model yang baku. Nah, tapi menariknya pernah satu orang komentar ke saya, bahwa yang namanya musik gereja itu harusnya tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Dan sorry to say, saya harus katakan komentar itu bukan cuma salah, tapi juga nonsens, omong kosong. Nggak mungkin. Kenapa? Karena musik itu adalah salah satu ekspresi dari pemahaman jiwa manusia. Dan ekspresi itu selalu akan berubah seiring waktu, konteks, situasi, keadaan, perkembangan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kalau kita mau katakan musiknya jangan berubah, kalau Anda mau serius sebagai gereja Calvinis, nggak mungkin kita memasang piano, menggunakan organ, gitar. Kenapa? Karena Calvin dulu nggak suka musik, saudara-saudara. Buat dia musik itu nggak penting, yang penting baca Alkitab dan khotbah. Beda dengan Luther. Luther sangat suka musik, dia mengubah banyak lagu. Dan karena itulah barangkali kenapa salah satu komposer klasik terkenal, Johann Sebastian Bach, bertumbuhnya di tradisi Lutheran, bukan Calvinis. Ya, dan saya bersyukur sekali karena musik Bach itu sangat luar biasa, sangat indah. Dan dia tak kira lagi tumbuhnya di tradisi Lutheran yang sangat menghargai musik. Jadi musik pasti dan harus berubah, termasuk musik gereja. Karena bukan cuma musik, saudara, ekspresi seni jiwa manusia, bahkan keimanan manusia pun berubah seiring zaman. Teologi kita sekarang dengan teologi yang dulu 50, 100, 200, 1000 tahun lalu mungkin sudah berubah. Bahwa ada yang tidak berubah, yang fundamental, ya benar. Tapi dalam banyak hal sudah banyak perubahan. Dulu perempuan tidak bisa jadi rohaniwan, sekarang perempuan bisa jadi pendeta misalnya. Dan kalau kita mau jujur, Yesus juga melakukan hal yang sama. Yesus memberikan satu warna yang baru dalam pengajaran-pengajaran keagamaan yang ada pada masanya. Yesus membarui pemahaman, mengajak umat melihat hal yang lebih fundamental, bukan cuma yang kelihatan di luar. Dan bagaimana yang fundamental itu diarahkan untuk kebaikan umat. Karena itu, mari kita sambut setiap perubahan dengan pikiran terbuka, dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi di dalamnya Tuhan memakainya untuk menyatakan kasih, anugerah, dan kebesarannya, termasuk musik ini. Jadi nikmatilah semua yang ada, baik yang modern, yang klasik, dan yang entah apa lagi nanti akan ada. Karena semuanya bagian dari anugerah Tuhan dalam hidup beriman kita. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, termasuk anugerah dalam berbagai kemampuan, talenta yang Kau berikan kepada setiap kami. Talenta yang bisa kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, biarlah kami boleh terus mempergunakan setiap talenta berkat Tuhan untuk melayani sesama, untuk memuliakan nama Tuhan. Beri kepada kami juga pikiran dan hati yang terbuka untuk setiap perubahan yang terjadi, sehingga apapun itu pada akhirnya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai tantangan, pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan ketekunan untuk menghadapi semua situasi bersama-sama untuk membawa hal-hal yang baik bagi kehidupan bersama juga. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk GKI Gading Indah dalam berbagai pelayanan yang diadakan, yang dilakukan bersama-sama. Biarlah juga menjadi berkat dan pada akhirnya mempersaksikan kasih Allah kepada siapa yang dilayani oleh gerejamu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan berbagai pergumulan mereka. Biarlah kasih Tuhan yang juga terus hadir, menguatkan, memampukan menghadapi rupa-rupa pergumulan dengan ketekunan, dengan iman, dengan penyerahan diri. Dan pada akhirnya agar semuanya itu tidak membuat kami atau keluarga-keluarga tersebut patah semangat, tetapi justru memperkokoh, memperteguh iman percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan istirahat kami semua malam hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.